Terima kasih Pak Heru, terima kasih saudara-saudara semua sudah hadir dalam acara Zoom kita yang agak berbeda dari biasanya. Tapi tetap ini ada kaitannya dan akan menopang bisnis kita. Tadi Pak Heru menyampaikan bahwa saat ini vitamin, obat-obatan dijual sangat mahal. Jadi ini peluang emas, momentum yang tidak akan muncul kedua kalinya. Kita harus sungguh-sungguh manfaatkan karena produk New Image tidak dinaikkan. Dengan harga vitamin C itu kurang dari 3.000 per biji, RDA sekitar 3.500 per biji. Padahal bahan-bahan kita kualitasnya istimewa dan alami, tidak ada side effect. Lalu untuk vitamin C itu tidak akan merusak lambung kita karena ada penetralisir asam yaitu dolomite, magnesium, kalsium yang akan melindungi lambung kita supaya tidak terkena sakit MAH. Dan kalsium dengan magnesium itu bermanfaat supaya penyerapan vitamin C lebih maksimal. Nah, vitamin D3 ada di RDA, jadi meskipun tidak berjemur sinar matahari itu bisa diserap tubuh. Tapi memang kita anjurkan orang tetap berjemur supaya penyerapan lebih maksimal. Lalu kita katakan ini alami, tidak ada side effect. Contohnya, kalau orang minum vitamin-vitamin dari farmasi, kencingnya nanti akan berwarna. Lalu biasanya bentuknya kecil, tapi punya kita bentuknya besar karena alami dan tidak akan keluar kencingnya berwarna dan tidak berbau. Lalu beli vitamin D dapat bonus vitamin lengkap dan mineral lengkap yang semuanya penting untuk metabolisme tubuh yang sempurna. Jadi dua produk ini, Kingsi dengan RDA, sudah saatnya kita tonjolkan. Sementara orang sedang mencari keuntungan dengan menaikkan secara tidak wajar. Saudara, kita semua dirancang Tuhan untuk jadi pemenang. Entah saudara adalah pendeta, hamba Tuhan, misionaris, atau saudara adalah bisnismen, atau bekerja di pemerintah atau swasta, kita semua dirancang untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Kita dirancang untuk jadi pemenang. Ulangan 28 ayat 1 mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ingat saudara, Tuhan merancang kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Jadi setiap kita akan ditinggikan Tuhan di kota kita masing-masing, di provinsi kita masing-masing, di negara kita, bahkan di atas segala bangsa di bumi. Amin, saudara. Setiap saudara yang hadir, ini dirancang Tuhan untuk berhasil menjadi kepala dan ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saudara, ketika banyak orang mengeluh ketika pandemi ini berlangsung, banyak yang kemudian kerjanya dikurangi dan bekerja dari rumah, jam kerja dikurangi, gaji turun, atau bahkan banyak yang di PHK. Banyak supermarket dan perusahaan besar gulung tikar, saudara. Tetapi Tuhan secara ajaib itu meninggikan umatnya, termasuk meninggikan saya. Saya sudah 27 tahun itu menjadi member New Image dan prestasi juga segudang, saudara. Tapi saya berjuang
dari emerald bintang 4 untuk naik bintang 5 itu tidak bisa-bisa. Padahal tiap tahun saya diundang ke acara internasional menyaksikan orang-orang terima bonus internasional. Tujuan Mr. Graham Clegg ngundang saya dan orang yang rising star atau bintang yang baru muncul hadir dalam pertemuan itu untuk memberi gambaran, untuk memberi visi bagaimana kita bisa menjadi diamond juga seperti orang-orang yang kita saksikan itu. Tetapi 27 tahun tidak bisa mencapai, saudara. Padahal saya sudah berjuang habis-habisan. Tetapi ketika pandemi, tepatnya Juli tahun lalu, saudara, secara ajaib, ini grup Pak Heru berkembang, kemudian saya dapat orang-orang muda yang pinter main online, grup saya seluruh Indonesia berkembang, tiba-tiba Juli tahun lalu saya bisa menjadi diamond, dan terima bonus 100 juta lebih 1 bulan. Saudara, dengan diamond, bonus yang kita terima bisa 100 juta lebih 1 bulan. Nah, ini penggenapan ayat Alkitab ini, saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Bukan karena kemampuan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena saya belajar untuk menaati firman Tuhan, memegang janjinya, dan Tuhan yang bekerja sisanya, saudara. Tetapi sisa yang terbesar yaitu meninggikan, mencapai target bintang 5 itu. Sejak Juli tahun lalu sampai sekarang sudah 12 kali, saudara. Tahun ini sudah 7 kali. Doakan supaya 5 bulan ke depan bisa diamond lagi, karena kalau bisa mencapai 12 kali, saya akan dapat bonus internasional yang pertama dari Indonesia. Jadi Tuhan menggenapi, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau Tuhan memperlakukan saya seperti itu, saya percaya dia juga akan melakukan hal yang sama buat saudara semua. Apapun pelayanan yang saudara lakukan, apapun profesi yang saudara lakukan. Nah, berkaitan dengan New Image, inilah momentumnya, saudara. Jangan lewatkan kesempatan yang tidak akan muncul kedua kalinya. Kalau saudara sungguh-sungguh menempatkan diri di gelombang yang sedang datang ini, saudara akan dibawa naik sampai ke atas, saudara. Kita harus mulai teriak, jangan hanya bisi-bisi, mulai teriak. Kalau pakai loudspeaker, kita di tiap-tiap grup WA teriak, kita punya vitamin C yang bagus. Kita punya vitamin D3 yang bagus, bonus vitamin lain dan mineral lain yang kualitasnya luar biasa sekali supaya orang lebih sehat. Nah, supaya kita menggenapi janji Tuhan itu, saudara, kita juga harus membangun citra diri kita. Dari satu sisi janji Tuhan, pada sisi lain, peran kita, saudara, kita harus berpikir, berkata-kata, percaya, dan hidup sebagai pemenang. Kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan yang kita baca tiap hari. Kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Nah, setelah kita mengisi penuh pikiran kita, kata-kata kita mulai kita rubah, mengatakan kata-kata iman. Lalu kita mulai mengisi hati kita dengan iman, dengan percaya, dan mulai mempraktekkan hidup sebagai pemenang. Jadi kita berpikir, berkata-kata, percaya, dan mulai mempraktekkan, mulai hidup sebagai pemenang. Sekalipun kita belum menerima hal itu, saudara, tapi kita sudah mempraktekkan seakan-akan kita sudah menerima hal itu.
Jadi kita harus berpikir, berkata-kata, percaya hidup sebagai pemenang, saudara. Dan sering katakan, saya bisa melakukan segala sesuatu bersama Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Paulus katakan, aku sanggup menanggung segala sesuatu bersama Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam beberapa versi terjemahan yang lain dikatakan, saya sanggup melakukan segala sesuatu, mencapai segala sesuatu prestasi yang besar bersama Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi sumber kekuatan kita, sumber keberhasilan kita, sumber kebesaran bukan diri sendiri, tapi dari Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, ini bukunya, saudara. Menjadi pemimpin unggul dengan strategi marketing Paulus. Ini diterbitkan oleh penerbit Andi sekian tahun yang lalu. Dan ini salah satu buku yang saya tulis dari 10 buku lain. Sampai saat ini ada 10 buku yang isinya pengalaman hidup saya atau kisah-kisah yang saya ambil dari koran, dari buku-buku dan lain-lain, dan kemudian saya kaitkan dengan firman Tuhan, dan kemudian bagaimana kita bisa memetik manfaat dari kisah-kisah itu. Tetapi khusus yang buku ini, saudara, ini buku yang sangat istimewa dan langka, unik, tidak ada duanya. Yaitu buku yang mengkombinasikan dua pendekatan. Pertama, teologi Alkitab. Selama saya belajar di STII, program S2, yaitu pendidikan agama Kristen, saya mendapat banyak sekali masukan, bagus sekali bagaimana suruh baca seluruh perjanjian baru berulang-ulang, kemudian baca buku yang mengupas perjanjian baru berulang-ulang. Nah, itu saya masukkan dalam sini dengan mengupas kesuksesan pelayanan Paulus. Dan itu saya kaitkan dengan pendekatan kedua, manajemen bisnis, dari pakar-pakar manajemen, pakar-pakar motivasi, yang bukunya puluhan, yang saya tulis di dalam bagian akhir buku ini. Jadi ini buku yang unik, langka, tidak ada duanya, yang memadukan dua pendekatan, yaitu teologi Alkitab dan manajemen bisnis, dengan menyorot kesuksesan pelayanan Paulus, saudara. Dari pengalaman Paulus, kita bisa menerapkan dalam hidup kita masing-masing. Ada 3 hal yang saya kupas dalam buku ini yang membuat Paulus sukses dalam pelayanannya. Pertama, pribadinya. Dia punya sikap pribadi yang sangat istimewa, positif, dan mendukung untuk kesuksesannya. Nah, itu saya kupas dalam satu bagian, apa kepribadian Paulus yang bisa mendukung kesuksesannya. Nanti kita akan mencuplik beberapa kepribadian Paulus yang membuat dia sukses. Yang kedua, saudara, Paulus sukses, lebih sukses dari rasul-rasul yang lain, karena dia membidik pasar atau membidik segmen yang khusus, yang kalau kita kaitkan dengan buku-buku manajemen, penentuan pasar atau segmen yang tepat, itu sangat mendukung kesuksesan kita. Yang ketiga, Paulus punya strategi pelayanan yang luar biasa sekali, saudara. Saya mengupas semua strategi Paulus itu, dan itu ada kaitannya dengan manajemen bisnis atau buku motivasi modern. Jadi secara istimewa, saudara, 2000 tahun yang lalu, Paulus menerapkan 3 hal ini yang baru abad 20 ini dikupas dalam buku-buku marketing, buku-buku manajemen,
buku-buku motivasi yang sudah dipraktekkan Paulus 2000 tahun yang lalu, saudara. Nah, kenapa Paulus pertanyaannya? Kenapa bukan yang lain, saudara? Pertama, karena dia tokoh besar. Bukan hanya dalam Alkitab, tapi sepanjang sejarah, Paulus ini tokoh yang besar sekali, saudara. Ada satu penulis yang mengatakan, meskipun Kristus sudah mengatakan sudah genap, karyanya sudah selesai ketika dia disalibkan, saudara. Tapi kitab Perjanjian Baru itu belum lengkap tanpa menyertakan kehidupan dan karya Paulus. Ini luar biasa sekali, saudara. Yesus sudah mengatakan sudah genap, penebusan sudah selesai, karya keselamatan sudah selesai. Namun kitab Perjanjian Baru yang kita miliki itu belum lengkap tanpa menyertakan kehidupan dan karya Paulus. Jadi ini menunjukkan bahwa kehidupan dan karya Paulus menempati porsi yang luar biasa dalam sejarah gereja, sejarah Alkitab sampai saat ini. Lalu dia misionaris dan pendiri gereja di negara-negara Asia Kecil dan Eropa melalui 3 kali perjalanan misinya. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, Paulus melakukan 3 kali perjalanan misi, saudara. Nah, dengan melakukan perjalanan misi, dia menjadi pendiri-pendiri gereja yang kemudian itu memberikan dampak sangat besar buat sejarah kekristenan. Eropa menjadi negara Kristen dan kemudian menginjil ke seluruh dunia, ke Asia, ke Afrika, ke seluruh dunia sampai saat ini, saudara. Jadi, apa yang dilakukan Paulus dengan 3 kali perjalanan misinya berdampak sangat besar. Yang ketiga, dia adalah pengkhotbah yang menggetarkan. Setiap dia menyampaikan khotbah bisa membuat orang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Nah, di sini saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang diurapi Tuhan pelayanannya sehingga saudara bisa menjadi pengkhotbah yang menggetarkan. Dan saudara bisa juga menjadi pembicara yang menggetarkan, saudara. Ketika berbicara tentang satu peluang bisnis atau berbicara tentang satu produk, saudara bisa mempengaruhi orang untuk ambil keputusan untuk mencoba produk ini atau join dengan peluang yang saudara tawarkan. Ya, Paulus juga adalah penulis dari 13 atau 14 kitab Perjanjian Baru yang jumlahnya 27, saudara. Jadi hampir separuh atau separuh kitab Perjanjian Baru itu diisi oleh surat-surat Paulus. 13 atau 14 kitab, saudara. Yang tidak kalah penting, dia adalah apologet atau pembela iman Kristen melalui doktrin-doktrin Kristen yang luar biasa dalam kitab Roma, kitab Galatia, kitab Kolose, dan macam-macam yang luar biasa sekali. Ketika dikupas oleh pakar-pakar Perjanjian Baru, saudara, semua doktrin yang disampaikan Paulus itu membentuk doktrin Kristen yang paling lengkap, yang paling luar biasa dibanding rasul-rasul yang lain. Jadi tidak salah kalau saya memilih Paulus untuk menjadi tokoh yang bisa kita teladani selain Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini yang pertama, saudara, kita belajar dari pribadinya. Ini segmen pertama. Paulus tokoh yang unggul sepanjang zaman. Bukan secara fisik, saudara, penampilannya tidak terlalu mengesankan, bahkan dikatakan Paulus itu agak botak, agak bungkuk, saudara, dan secara fisik kurang begitu menarik buat orang-orang yang melihat. Tetapi kenapa dia punya daya tarik yang luar biasa?
dari karakternya, dari kepribadiannya, sikap mentalnya, saudara, yang luar biasa sekali. Sehingga ketika orang berjumpa Paulus, saudara, orang langsung terkesan dengan kepribadiannya yang luar biasa itu. Membuat orang pengen dekat dengan dia. Saudara pernah enggak ketemu orang, ketika saudara lihat secara fisik mungkin nggak begitu menarik. Tetapi ketika mulai ngomong dengan saudara, saudara ingin mendengar dia ngomong lebih banyak, dan saudara merasa nyaman berada dekat orang itu. Nah, inilah Paulus, saudara. Paulus membuat orang kerasan berada dekatnya. Karena ilmunya yang luar biasa, pengetahuan teologis yang luar biasa, sikap mentalnya luar biasa sekali. Sehingga dia setiap orang yang berada dekat dia bisa menimba banyak dari dia. Nah, ada beberapa hal, tapi malam ini saya kupas 3 saja yang lengkap di buku Menjadi Pemimpin Unggul itu, saudara. Pertama, Paulus unggul karena yakin terhadap panggilan Allah dalam hidupnya. Meskipun dia tidak termasuk dari 12 rasul yang dipilih Yesus, dia mengakui itu, dia seperti anak yang dilahirkan prematur, saudara. Dia nggak terpilih dari 12 rasul. Rasul pengganti pun bukan dia, saudara. Karena Yudas itu berkhianat, rasul-rasul bersidang menentukan penggantinya, bukan Paulus yang dipilih karena waktu itu Paulus belum menjadi orang Kristen. Dia termasuk 12 bukan termasuk 12 itu. Tapi dia katakan dalam Galatia 1 ayat 1, aku menjadi rasul bukan karena atau oleh manusia. Dia menjadi rasul karena panggilan Tuhan terhadap dia. Dan dalam Galatia 1 ayat 15-18 katakan, aku sudah dipilih sejak di dalam kandungan ibuku. Nah, Paulus punya keyakinan yang tidak tergoyahkan, saudara. Bahwa dia jadi rasul bukan karena pilihan manusia, bukan karena diangkat oleh Petrus atau rasul-rasul lain, tapi Tuhan sendiri yang mengangkat dia dan memilih dia. Dan keyakinan ini sangat penting, saudara. Dalam buku The Magic of Thinking Big, keajaiban berpikir besar, saudara, David Schwartz itu mengatakan, kalau kita memiliki keyakinan yang mendalam bahwa apa yang kita lakukan itu benar, antusiasme, semangat, menyala-nyala atau keterlibatan spiritual akan menyusul secara otomatis. Jadi ini akan memberikan energi tambahan yang luar biasa, yang membuat semangatnya menyala-nyala. Gairah kerjanya menyala-nyala, gaya bicaranya berapi-api, saudara. Paulus itu menjadi seperti itu karena yakin betul bahwa dia dipanggil menjadi rasul oleh Tuhan sendiri, bukan pilihan manusia. Nah, demikian juga kalau saudara join New Image, karena saudara yakin bahwa saudara ditempatkan Tuhan di situ, bahwa Tuhan memanggil saudara untuk menjadi terang, untuk menjadi duta kehidupan, duta-duta kesehatan yang memberi manfaat bukan bagi banyak orang, dan kesempatan buat saudara bersaksi atau melayani Tuhan. Seperti saya dengar Bu Rita berkali-kali mengatakan hal itu ya. Tuhan panggil dan Tuhan tempatkan, dia bisa tetap melayani, bisa tetap berdoa, bisa melakukan pelayanan sambil mendapatkan penghasilan yang lumayan. Dan ini merupakan kesempatan dia untuk melayani Tuhan, membagikan dampak rohani buat orang-orang yang dia konseling. Nah, David Schwartz mengatakan bahwa kalau kita punya keyakinan yang mendalam bahwa apa yang kita lakukan itu benar, antusiasme atau keterlibatan rohani akan menyusul secara otomatis. Jadi kita bekerja bukan asal-asalan,
tapi kita bekerja dengan keyakinan bahwa kita ada dalam panggilan Tuhan untuk membagikan manfaat kesehatan untuk menolong orang-orang, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Panggilan itu semakin jelas. Saya semakin yakin bahwa melalui penempatan Tuhan di sini, saya banyak menolong teman anak-anak, temannya William, teman Livia, teman istri saya, teman saya yang sakit-sakit, kita bagi produk secara gratis. Dan mereka sembuh, ada kepuasan yang luar biasa, saudara. Kita kasih vitamin C tambahan, kita kasih vitamin D, lalu kita kasih kolostrum, dan macam-macam, saudara. Lalu mereka sembuh. Dan kita mengalami sukacita yang luar biasa, Tuhan tempatkan di sini. Dan Tuhan memberi kita manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Lalu saudara, dengan Tuhan meninggikan saya kemudian mendapat penghasilan lebih besar. Saya katakan berulang-ulang, saya bisa membagikan berkat lebih besar buat banyak orang di sekitar saya yang membutuhkan, menopang pelayanan-pelayanan mereka. Saya membagikan pelayanan untuk orang-orang, untuk pelayanan Pak Heru DNAT, dan banyak teman-teman yang lain. Setiap bulan saya dukung, makin besar dukungan makin banyak. Nah, lewat ini pun Tuhan menempatkan saya di sini mendapat penghasilan besar sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, saudara, Paulus itu pribadi yang istimewa karena dia mengasihi Tuhan dan pelayanan. Martin Luther, Bapak Reformasi, ini gambarnya seperti ini, saudara. Martin Luther. Dia katakan Yesus Kristus tidak pernah lepas dari mulut Paulus. Tidak ada seorang pun atau sesuatu pun di mulutnya selain Yesus Kristus dan salibnya. Jadi, kapanpun, dimanapun, ketemu siapapun yang disampaikan Paulus adalah Yesus Kristus Juru Selamat dunia yang bisa mengubah kehidupan kita. Ketemu siapapun di pasar, di bait Allah, dimanapun juga yang dibicarakan Paulus adalah Yesus Kristus. Dan banyak orang terinspirasi oleh kata-kata Paulus dan mereka mengambil keputusan ikut Yesus, menyerahkan hidupnya. Saudara, kalau saudara juga seperti itu, melayani Tuhan seperti itu, saudara melayani Tuhan untuk membawa orang bertemu secara pribadi dengan Juru Selamat, saudara juga ketemu siapapun, dimanapun, kapanpun, menceritakan bahwa mereka bisa memetik manfaat dari produk New Image atau peluang bisnis New Image. Saudara mengasihi apa yang saudara lakukan, saudara pasti akan ditinggikan. Ini kuncinya, saudara. Nah, Sam Walton, saudara, pemimpin bisnis, ini dia mendirikan Walmart, supermarket seperti Matahari di Indonesia, tapi ini di Amerika namanya Walmart, saudara. Supermarket di hampir setiap kota di Amerika. Dia seperti Matahari, tapi dalam skop lebih besar di Amerika. Semua pemilik supermarket belajar dari Sam Walton ini. Dia katakan kalau Anda mencintai pekerjaan Anda akan mencoba bekerja sebaik mungkin. Menyediakan produk yang terbaik dengan harga yang terbaik, menyediakan lahan parkir yang terbaik, menyediakan kesenangan belanja yang terbaik, melakukan pelayanan yang terbaik sehingga orang senang belanja di supermarketnya. Akhirnya semua orang di sekeliling Anda akan ketularan semangat ini. Ingat saudara, kalau kita melakukan pekerjaan kita, bisnis kita itu dengan mencintainya sepenuh hati kita, itu akan tampak lewat muka kita, kata-kata kita, semangat kita, dan orang lain akan melihat itu.
Mereka melihat di mata kita bukan uang, tapi keinginan melayani orang banyak, keinginan melihat mereka terlepas dari penderitaan karena penyakit mereka. Dan ketika kita mengutamakan pelayanan, mengutamakan kepuasan pelanggan, orang melihat itu dan mereka ingin berbisnis dengan kita. Henry Ford, saudara, itu yang mempelopori industri otomotif. Sejak melihat mesin mobil, sampai sekarang minat saya terpusat pada pembuatan mesin yang akan menjadi alat angkut di jalan. Jadi Henry Ford itu kalau melihat mobil, saudara, matanya hijau. Dia antusias sekali, dia sangat tertarik dengan mesin mobil, dan dia bekerja berjam-jam dan tidak merasa capek karena antusiasme, sukacita, dan semangat untuk bekerja itu. Nah, kalau seseorang mencintai pekerjaannya, mencintai pelayanan, mencintai Tuhan, dia pasti akan berhasil dalam pekerjaannya. Yang ketiga, saudara, Paulus bekerja sepenuh hati. Dia bekerja serius, mengerahkan segenap potensi, akal budi, dan energinya. Dia bekerja siang malam, khotbah berjam-jam, sampai anak muda Eutikus itu ngantuk dengar khotbahnya dan jatuh dari lantai 3 ke bawah, saudara. Paulusnya khotbah berjam-jam nggak ngantuk karena besok mau melanjutkan perjalanan. Yang dengar, saudara, ngantuk dan jatuh. Ini menunjukkan bagaimana Paulus itu bekerja, mengerahkan segenap potensi, akal budi, energi, antusias, dan tidak suka menunda-nunda. Ini cirinya, saudara. Kalau saudara mau sukses, miliki semangat ini. Lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan sendiri dan bukan untuk manusia. Lakukan bisnis saudara seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Simbolnya bagus sekali, saudara. Ini tangan membentuk jantung hati. Saya senang sekali dengan gambar ini. Ralph Waldo Emerson, saudara, jika seorang menulis buku, menyampaikan khotbah, atau membuat perangkap tikus yang lebih baik, kalau kita memberikan pelayanan yang lebih baik, produk yang lebih baik, meskipun ia membangun rumahnya di dalam hutan, dunia atau orang banyak akan membuka jalan untuk mengetuk pintu rumahnya. Ingat ini, saudara. Kalau kita melakukan yang lebih baik dari orang lain, pelanggan itu yang akan berjejal-jejal di depan pintu rumah kita, dan mereka akan datang membeli produk dan pelayanan dari kita. Jadi sekalipun ini masa pandemi, itu tidak membatasi kita untuk tetap mendapat pelanggan yang berjejal-jejal di depan pintu rumah kita kalau kita memberikan produk pelayanan yang terbaik buat mereka. Nah, ini 3 karakter Paulus, sikap mental Paulus, saudara, yaitu dia yakin betul terhadap panggilannya, kemudian dia mencintai Tuhan dan pelayanan, dan dia bekerja dengan sepenuh hati. Masih ada banyak poin-poin yang saya sampaikan yang mengupas pribadi Paulus dalam buku Menjadi Pemimpin Unggul itu. Saudara mau tahu yang lengkap, miliki buku itu, bisa hubungi Pak Heru, saudara. Atau di toko buku terdekat. Nah, itu poin-poin yang luar biasa bagusnya, dan saya pun tidak bosan-bosan baca kisah-kisah Paulus itu yang luar biasa sekali. Yang kedua, saudara, Paulus itu membidik segmen dan target yang jelas. Paulus unggul bukan hanya karena pribadinya yang unggul, tapi karena mampu membidik segmen dan target yang jelas. Seperti ini anak panah, bukan sembarang membidik, tapi terarah
Di titik pusat itu, saudara, dia katakan, aku bukan sembarang berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul, saudara. Dia tahu dengan jelas arah dia berlari itu kemana, bagaimana mengarahkan tinjunya supaya menghasilkan sesuatu. Lalu dalam Galatia 2 ayat 7-8, dia tahu panggilannya, tahu porsi pelayanannya, tahu targetnya. Dia katakan, Petrus dipanggil untuk melayani orang Yahudi, orang bersunat. Tetapi aku dipanggil Tuhan untuk melayani orang-orang tidak bersunat, melayani bangsa-bangsa lain. Karena awalnya melayani bangsa Yahudi dan ditolak, dan dia tahu, oh saya ditempatkan Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa lain, orang-orang yang tidak bersunat. Seperti halnya Petrus dipanggil melayani orang yang bersunat. Dan dia mulai mengarahkan pelayanannya untuk menghasilkan buah yang lebih maksimal itu, saudara. Yang tepat buat dia. Karena dia dilahirkan dan mendapat warga negara Romawi, saudara. Dia pinter bahasa Roma, bahasa Yunani. Dan dia punya ilmu yang sangat tinggi, saudara, yang bisa jadi jembatan untuk berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Jadi semua latar belakang Paulus mendukung dia untuk melayani bangsa-bangsa lain dan orang-orang yang ada di Asia Kecil dan Eropa, sehingga dia bisa memenangkan banyak orang bagi Tuhan. Nah, kalau kita mau berhasil, saudara, kita harus tahu tempat kita, porsi kita, saudara. Tidak semua hamba Tuhan bisa melayani semua kelompok dengan sama baiknya. Ada hamba Tuhan yang mahir menjangkau mahasiswa. Jadi mereka fokus pelayanan mahasiswa. Ada hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani keluarga dan pasangan muda. Khotbahnya tentang keluarga, tentang pasangan muda, dan pelayannya berbuah lebat ketika melayani keluarga atau pasangan muda, saudara. Nah, ini Chuck Smith, saudara. Dia tahu dia dipanggil untuk melayani kaum hipis, orang yang terpinggirkan, ditolak masyarakat, pakaiannya compang-camping, bajunya nggak pernah dicuci, bau, saudara. Tapi Chuck Smith terpanggil di situ. Dia bukan melayani mahasiswa, bukan melayani keluarga, tapi dia melayani kaum hipis, orang yang terpinggirkan, saudara. Yang bau, lama tidak mandi. Dan karena potensinya, latar belakangnya, minatnya melayani itu, Chuck Smith itu sukses dalam pelayanannya, saudara. Ibu Teresa berbeda lagi. Dia melayani orang yang paling hina dari yang paling hina. Dan dia melayani di Kalkuta yang dia rasa itu tempat orang yang paling hina. Kaum Sudra, kaum yang paling terpinggirkan, paling miskin, saudara. Dia mulai pelayanan di situ. Dan akhirnya berbuah lebat seluruh dunia. Sekarang punya ordo yang didirikan Ibu Teresa melayani kaum miskin yang dipinggirkan masyarakat. Sehingga dia berbuah lebat sekali sampai berpuluh-puluh tahun setelah dia meninggal. Dan ketika Bu Teresa meninggal, bukan hanya orang Kristen, saudara. Orang dari berbagai macam agama, pemimpin-pemimpin dunia, presiden, perdana menteri, semua menghormati Ibu Teresa ini karena dia tahu tempatnya, dia tahu panggilannya. Nah, ada juga hamba Tuhan yang pintar melayani manula, saudara. Orang-orang yang jompo, gitu ya, orang sudah tidak diperhatikan keluarganya lagi. Saya punya teman kuliah dulu, saudara. Kalau kita melayani di panti-panti jompo, teman saya ini bakatnya luar biasa menghibur orang-orang tua itu, saudara. Dia memang tulus senang melayani orang-orang tua dan orang-orang tua itu senang dilayani dia. Tapi nggak semua bisa melayani sama baiknya seperti dia.
Nah, dalam bisnis sama, saudara. Saudara punya segmen yang tepat untuk saudara. Tidak semua segmen saudara bisa bidik, karena latar belakang saudara berbeda. Ada banyak segmen, yaitu geografis, orang desa atau orang kota. Lalu demografis, pendapatannya kelas bawah, menengah atau atas, gitu, saudara. Penghasil kecil, menengah atau besar. Saudara pintar melayani yang mana? Profesi, saudara pintar melayani kaum yang terdidik atau orang kebanyakan. Jenis kelamin, saudara pintar melayani orang yang sesama jenis atau lain jenis. Usia, yang tua atau muda. Etnis, suku bangsa apa yang gampang saudara bidik. Agama, sesama orang Kristen atau agama lain. Nah, ini segmen-segmen demografis yang harus kita pelajarin, sehingga kita bisa membidik segmen yang tepat, saudara. Lalu secara psikografis, sikap, minat, pendapat. Lalu sudut perilaku konsumen atau bukan. Orang itu loyal beli atau bukan. Dia beli banyak atau beli sedikit, ya. Nah, dengan kita mempelajari orang yang menjadi konsumen kita, orang yang akan kita jangkau, kita bisa melihat potensi kita ada di mana. Ketika kita menentukan segmen yang jelas, pasar yang jelas, kita akan berbuah lebat, saudara. Ingat Ibu Teresa, ingat Chuck Smith, ingat hamba-hamba Tuhan yang pintar melayani keluarga atau mahasiswa. Nah, penentuan segmen yang tepat akan menentukan keberhasilan seseorang dan menjangkau target dan memasarkan produknya. Ingat ini, saudara. Tidak semua orang bisa kita bidik, ya. Kita akan membidik orang yang setipe dengan kita, yang minatnya sama dengan kita, latar belakang sama dengan kita, sehingga kita lebih berbuah lebat di situ. Yang terakhir, strategi Paulus, saudara. Jadi yang pertama pribadi, kedua dia tahu tempatnya, dia melayani bangsa-bangsa lain. Petrus melayani bangsa Yahudi, dia melayani bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi ada penentuan segmen. Yang tidak kalah penting, bagian ketiga, saudara, strategi Paulus. Nah, ini pengamatan dan rencana yang cermat untuk mencapai sasaran tertentu. Yang pertama, Paulus itu bukan menanti, tapi dia mendatangi, saudara. Mendatangi orang di tempat mereka berada. Konsep PL, datanglah. Orang-orang dipanggil untuk datang. Konsep perjanjian baru, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Nah, dia tidak menunggu bola, tapi menjemput bola. Jadi, Paulus itu setiap kali dia datang ke pasar, saudara. Karena di situ tempat orang berkumpul, lalu dia mendekati orang di situ, dia menjual tenda di situ, berkomunikasi dan menginjili orang di situ. Dia datang ke sinagoga, bait Allah, lalu kemudian ketemu orang yang beribadah, berkomunikasi dengan mereka, dia berkhotbah di situ, dan dia bisa menjangkau orang-orang termasuk Lydia, penjual kain ungu, saudara. Dan Paulus memenangkan banyak orang di situ. Orang yang bermasalah itu lebih mudah dijangkau daripada orang yang tidak punya masalah. Orang yang kecanduan narkoba, kecanduan alkohol, problem keuangan, sedang bangkrut, saudara, bisnisnya mengalami kehancuran, lalu mencari Tuhan, gitu ya. Orang yang dipenjara, orang yang hamil di luar nikah, ini lebih mudah dijangkau. Nah, dalam bisnis U-Image sama, saudara. Kalau semua berjalan normal, orang agak susah untuk ditawari peluang. Tetapi saat pandemi ini, saudara, banyak orang takut mati,
banyak orang takut terpapar COVID, kesempatan emas saudara datang kepada mereka menawarkan produk untuk membentengi kesehatan mereka, menaikkan imun mereka. Ada Kingsi, ada RDA, ada Colostrum, ada Immufort. Kita punya semua produk yang bisa membantu orang-orang aman di tengah pandemi. Ketika ada masalah, kita lebih mudah mendekati mereka. Karena itu, ini adalah momentum, saudara, yang tidak akan ada duanya. Tuhan sudah memberikan kesempatan emas buat saudara sukses. Jangan tidur, jangan istirahat. Bangkit, berteriaklah saudara. Pakai loudspeaker, teriak sekeras-kerasnya. Lewat grup WA, lewat Facebook, atau lewat apapun saudara teriak. Supaya orang tahu saudara punya produk untuk membantu mereka bebas dari COVID. Ingat ini saudara. Kesempatan emas yang tidak akan terulang. Yang kedua, kita juga melihat banyak orang kehilangan pekerjaan, bangkrut, kemudian di PHK, kesempatan emas. Kita menolong mereka untuk bangkit, mendapat penghasilan tambahan. Contohnya saya, itu tidak pernah bisa bintang 5, ketika pandemi, saya bisa bintang 5, saudara. Sampai saat ini sudah 12 kali, saudara. Jadi secara ajaib, Tuhan meninggikan ketika orang-orang lain mengalami kesulitan. Karena Tuhan itu menyertai orang yang mau berjuang dan berusaha. Ini strategi Paulus bukan menunggu bola, tapi menjemput bola. Dia datang ke pasar-pasar, ke tempat orang yang berkumpul. Dia datang ke sinagoga, di mana orang berkumpul. Dia datang ke tempat lain yang orang-orang berkumpul. Supaya dia bisa menjual tenda dan membagikan Injil di sana. Saudara cari tempat di mana saudara bisa memperkenalkan produk ini. Supaya mereka kemudian mengambil produk atau peluang bisnis dari saudara. Tuhan memilih orang yang taat. 12 rasul abaikan amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku. Mereka asik dengan KKR di Yerusalem, saudara. Jadi ketika Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Mereka sibuk melayani 3.000 orang itu, konseling, melayani kebutuhan jasmani mereka, melayani kebutuhan ini, kebutuhan itu. Petrus jalan, bayang-bayangnya melewati orang sakit, sembuh saudara, orang percaya. Kemudian masuk ke gereja, maksudnya ke bait Allah waktu itu, bergabung menjadi orang percaya. Murid-murid sibuk dengan pelayanan di Yerusalem. Jadi mereka lupa. Yesus bilang pergi, keluar dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mereka tinggal tetap di Yerusalem, saudara. Mereka asik dengan pelayanan di situ. Betapa banyak hamba-hamba Tuhan asik dengan Yerusalemnya masing-masing. Entah Yerusalem itu gereja lokalnya, mereka sibuk dengan pelayanan di gereja lokal, tidak pernah habis-habis pelayanan dengan program-program gerejanya, dan mereka lupa untuk pergi ke seluruh Yudea, ke Samaria, ke ujung bumi. Mereka asik di Yerusalemnya, saudara. Nah, kita pun sering terjebak dengan Yerusalem kita sendiri. Kita sibuk dengan pelayanan kita sendiri, saudara, dengan keluarga kita sendiri, sehingga tidak mengarahkan dengan keluar ke seluruh Yudea, ke Samaria, ke ujung bumi. Akhirnya Tuhan pukul mereka dengan penganiayaan yang hebat. Dianiaya belum keluar, penganiayaan makin hebat, saudara. Sehingga Kisah Rasul 8 ayat 1 katakan mereka keluar dari sarang mereka. Mereka keluar dari Yerusalem dan menyebar ke negara-negara lain dan memberitakan Injil di sana. Silakan baca Kisah Rasul 8 ayat 1. Tapi belum ada tokoh kaliber besar.
rasulnya masih diam di Yerusalem. Yang keluar cuma murid-murid biasa. Akhirnya karena menunggu-nunggu rasul-rasul belum menaati Tuhan, Tuhan munculkan Rasul Paulus yang bukan termasuk 12 rasul, saudara. Dan Paulus menggenapi rencana Tuhan, dia yang pergi 3 kali pelayanan misi, menjangkau Asia Kecil dan Eropa, dan menjadikan itu negara-negara Kristen, saudara. Nah, tahun 70 Yerusalem dihancurkan, pada waktu itulah rasul-rasul terpaksa keluar. Saudara, mungkin hal yang mirip seperti itu sedang terjadi. Kita selama ini asik dengan kesibukan kita, Tuhan kirimkan pandemi, saudara. Kirimkan musibah yang sudah 1,5 tahun belum selesai. Mungkin ini seperti penganiayaan bagi murid-murid di Yerusalem. Supaya kita mulai keluar, mulai teriak, saudara. Dan mulai melayani orang-orang di sekitar. Kita tidak menunggu bola, tapi mulai keluar menjemput bola. Momentum tidak akan terulang, saudara. Yang kedua, Paulus memahami dan menyamakan diri dengan orang yang dilayani. Dia bukan sekedar menjadi seperti dirinya, tapi bagi orang yang miskin, dia sama seperti orang yang miskin. Bagi orang Yahudi, sama seperti Yahudi. Non-Yahudi juga dia sama seperti orang non-Yahudi. Dia menyamakan dirinya dengan orang lain, pola pikirnya, kemudian keinginannya supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dia membangun jembatan komunikasi, lalu menangkap ikan sesuai seleranya. Bukan setiap orang yang suka dan hobi mancing dapat ikan yang banyak, saudara. Orang yang tahu kebiasaan ikan, tahu umpan yang terbaik apa, kail yang sesuai seperti apa, tempat ikan kumpul di mana, dia akan menangkap ikan lebih banyak. Lalu Paulus tertarik dan peduli terhadap kebutuhan mereka. Banyak orang itu terjebak ketika tahu kita punya produk bagus, lalu dia langsung teriak dan cerita tentang produk. Tetapi kalau kita mau berhasil seperti Paulus, kita harus memahami kebutuhan orang dulu. Kita ajak ngobrol bagaimana kondisi kesehatannya gitu, saudara. Sampai kita tahu, oh dia sedang mengalami masalah dengan jantungnya dipasang ring. Oh si B dia punya masalah kolesterol. Si C dia punya masalah dengan imunnya. Dia sedang terpapar COVID. Oh si D dia sedang punya kebutuhan, dia diabetes ya. Nah ketika kita tahu apa kebutuhan orang itu, kita bisa menjawab kebutuhan orang itu dan peluang untuk berhasil lebih besar, saudara. Kalau mau berhasil seperti Paulus, kita bangun jembatan komunikasi dulu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita datangi di mana orang kumpul, kita ngobrol, lalu kemudian kita mulai mengorek apa kebutuhan mereka, apa mungkin mereka sedang kesulitan keuangan. Kita ajak mereka pasarkan. Nggak punya uang tuh join bagaimana? Nggak apa-apa. Kita ajak dulu, kita perkenalkan produk ya. Lalu kita beritahu mereka, kamu ajak orang datang. Kalau orang itu nanti ketemu saya jelaskan, beli, keuntungannya saya kasih kamu. Nanti kamu punya uang untuk join. Nah ini yang saya lakukan, saudara. Saya pulang dari airport, dari presentasi, ketemu sopir taksi itu gemuk sekali sampai dia duduknya susah sekali dengan setirnya itu, saudara. Dia ngobrol-ngobrol, dari mana Pak, gitu ya. Apa kerjanya? Saya ceritakan bahwa saya distributor makanan kesehatan. Salah satunya produk untuk diet Pak, itu tak ceritain kalau Bapak pakai program diet kita
bisa gampang menurunkan berat badan, dan ini bukan diet yoyo. Kelebihannya gini-gini saya jelaskan sepanjang jalan dari airport sampai rumah, saudara. Dia mulai tertarik, dia tanya-tanya produk yang lain apa, ya jelaskan. Lalu, apa yang terjadi, saudara? Setelah selesai, dia tahu rumah saya. Suatu hari dia bawa penumpang itu punya masalah kesehatan. Lalu dia tawarin, ada produk yang bisa jawab kebutuhannya. Mau nggak dibawa ke rumah saya? Penumpangnya mau, saudara. Lucu enggak, saudara? Dia sedang menyetir, mengantar penumpang ke tempat tujuan, dia cerita, dan karena tahu kebutuhan penumpang itu, ditawari, ada jawaban loh untuk kebutuhanmu, kalau mau tak antar ke rumah Pak Joni, gitu ya. Orang itu diantar ke rumah dulu, jadi nyimpang dari tujuan, dan kemudian saya jelaskan di situ dia beli 2 jutaan, saudara. Saya sisihkan 20%, saya kasih ketika penumpang itu masuk mobil, tak sisipkan di tangan sopir tadi, saudara. Ketika nerima uang itu, saudara, 20%-nya penumpang sopir itu nangis. Dia bilang, Pak, saya sedang berdoa untuk beli tas sekolah anak saya. Kok Tuhan jawab, ini saya dapat uang untuk bisa beli tas sekolah anak saya. Saudara, berkali-kali sopir itu bawa penumpang ke rumah, saudara. Dan dia bisa menjadi joint member. Contoh lain, Mas Kalis, dia bengkel motor kecil cuma 2x2, saudara. Saya bawa mobil saya servis, motor saya servis itu. Karena saya nggak datang ambil, kan servisnya lama, Mas Kalis antar ke rumah. Dia lihat kok di lemari saya ada produk-produk. Dia tanya, apa itu Pak? Saya jelaskan, oh itu multivitamin. Apa bedanya dengan yang di toko obat atau apotek? Bedanya ini alami semua. Kandungannya lengkap. Bahan-bahannya istimewa. Kalau ini dipakai, nanti dampaknya seperti ini. Langsung dia tertarik beli untuk anaknya. Anaknya pemain voli, saudara. Lalu, anak itu pakai cocok. Teman-teman pemain voli lain pakai juga, dan tidak nyangka pemilik bengkel kecil itu akhirnya beli berulang-ulang dan akhirnya bisa jadi supervisor, jadi manajer, sekalian penghasilan rata-rata sudah 3 juta ke atas, 4 juta ke atas, saudara. Siapa yang nyangka seorang pemilik bengkel kecil 2x2 bisa akhirnya ditinggikan seperti itu, dan selama pandemi bengkelnya ditutup, dia fokus untuk menjalankan bisnis ini yang bisa dikerjakan dari rumah. Jadi kuncinya, jangan cerita produk kita dulu, bangun jembatan, komunikasi, pahami kebutuhan mereka, sodorkan jawaban untuk kebutuhan mereka. Itu yang dilakukan Paulus. Lalu ketiga, dia utamakan pelayanan. Dia jadi hamba semua orang untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini sikap yang luar biasa, saudara. Dia rasul besar, tapi dia bukan bersikap seperti bos, tapi dia adalah pemimpin yang jadi hamba, saudara. Untuk memenangkan sebanyak mungkin. Sekalipun sudah bintang 5, kita jangan jadi bos, tapi kita melayani orang, jadi hamba bagi banyak orang, saudara, supaya bisa memenangkan sebanyak mungkin pelanggan. Paulus juga meneladani Kristus, sikap hidupnya, minatnya, dan sebagainya, sehingga dia katakan kepada murid-muridnya, ikuti teladanku. Jadilah pengikutku seperti aku mengikuti Tuhan Yesus. Bisakah saudara berkata kepada orang lain, ikutlah teladanku. Kalau mau lihat Yesus, lihatlah aku. Paulus bisa mengatakan seperti itu, saudara. Nah, Sam Walton mengatakan melihat dari kacamata pelanggan. Dia sebagai pemilik supermarket seluruh Amerika, dia melihat dari kacamata pelanggan. Pelanggan itu suka produk yang bermutu, harganya murah, jaminan kepuasan,
Pelanggan suka dilayani dengan ramah, pelayannya menyambut dengan ramah, siap beri informasi, parkirnya gratis, pengalaman belanja menyenangkan, dan itu disediakan Sam Walton lewat Walmart. Sehingga akhirnya supermarketnya sukses sampai saat ini. Anak-anak Sam Walton masih jadi orang paling kaya di Amerika sampai saat ini, saudara. Nah, dia juga Paulus memanfaatkan kepemimpinan multi-level. Apa yang telah kamu dengar, percayakan kepada orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus menangkap orang, orang itu dikatakan apa yang kamu dengar, ajarkan kepada orang lain yang dapat dipercaya. Cari orang lain, dimuridkan juga. Lalu orang itu juga cakap mengajar orang lain. Minimal 3 level. Orang yang dimuridkan di bawah Paulus. Dia memuridkan orang yang bisa memuridkan dan ini mengajar orang lain. Nah, banyak pemimpin gereja itu sibuk dengan keberhasilannya sendiri dan tidak siap pengkaderan. Ketika dia mati, gereja kehilangan figur pemimpin dan pecah. Kalau dia sudah melahirkan banyak pemimpin regenerasi, saudara, seperti dilakukan Paulus, gereja besar itu bisa berjalan berkesinambungan. Banyak gereja besar itu single level, satu level, dan ini berbahaya. Dia mati, gerejanya pecah, saudara. Karena rebutan jabatan, rebutan berkat Tuhan yang tersedia di situ. Lain halnya kalau sudah dikader, disiapkan orang-orang yang bisa menggantikan kepemimpinannya, saudara, gereja bisa jalan terus. Nah, setiap orang percaya itu sel organik yang punya potensi untuk berkembang biak. Setiap anggota kita itu juga sel organik, saudara. Sekarang grup Pak Heru ada 90-an. Setiap orang itu sel organik. Kalau mereka dimuridkan, mereka tahu produknya masing-masing, mereka tahu peluang bisnisnya seperti itu, potensi penghasilannya seperti itu, mereka nggak terus bertanya kepada Pak Heru atau kepada saya terus ya. Tapi mereka sudah bisa bekerja sendiri. Wah, ini dampaknya 90 orang luar biasa sekali. Di grupnya Bu Rita, Pak Kandar juga grup Burika seperti itu. Kalau itu dikembangkan, saudara, setiap orang berkembang, itu kita cepat naik level dan bonus kita akan makin bertambah-tambah. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Lalu akan muncul 30 orang dalam jaringan kita. 3 kali 1, 3 kali 3 muncul 120 orang dalam jaringan kita. Kalau ini kita kerjakan, saudara, dengan tempo singkat dalam berapa bulan, bonus kita berlipat-lipat sehingga dalam tempo singkat bisa mendapat bonus yang sangat besar. Saya dari 30 juta dalam tempo singkat bisa jadi 50, dan dalam tempo singkat dari 50 jadi 100, saudara. Karena memanfaatkan multi-level ini. Ini yang dikerjakan Paulus. Kekristenan selalu hanya satu generasi dari kemusnahan. Jika kita gagal mereproduksi diri kita sendiri dan meneruskan obor kehidupan ke tangan generasi berikutnya, kekristenan akan berakhir hanya dalam satu generasi. Ingat ini, saudara, Neil Cole mengatakan, dia gereja organik ya, penulis buku gereja organik. Kita harus siap memuridkan orang, misionaris memuridkan misionaris lain, Pak Heru memuridkan orang yang punya pelayanan bisa mengambil alih pelayanan Pak Heru. Setiap kita dalam kepemimpinan bisnis mempersiapkan kader kita yang lain, karena itu cuma satu generasi saja. Kalau kita tidak meneruskan obor ke generasi berikut, kita akan berakhir dalam satu generasi. Jadi ini penting, saudara. Harus proses pemurutan dan regenerasi.
Nah, apa yang saya sampaikan 3 kunci itu, saudara, pribadi Paulus, penentuan segmen dan pasar yang tepat, strategi bisnis, itu cuma cuplian. Kalau mau lengkap, beli bukunya, hubungi admin, saudara, menjadi pemimpin unggul dengan strategi marketing Paulus. Ini buku yang langka, sangat bernilai, saudara, pengalaman hidup saya, dan buku-buku ratusan yang saya baca dari buku teologi ataupun buku marketing, buku-buku bisnis yang saya ramu jadi buku yang unik ini. Perpaduan teologi maupun marketing, motivasi, saudara. Ratusan buku dijadikan satu buku. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Heru. Oke, saudara mungkin perlu dengar juga background pendidikannya Pak Joni itu apa saja, Pak? Iya, saya pendidikan bahasa Inggris S1 di Sanata Dharma, jadi saya disiapkan untuk jadi guru. Nah, ketika saya mulai asik sebagai guru, saya nggak pernah berpikir untuk terjun dalam bisnis, karena saya digembleng untuk jadi guru 4 tahun ya. Jadi gaya bicara saya gaya bicara guru ya. Tetapi saudara, secara ajaib ketika saya terjun dalam bisnis New Image ini, saya dapat training-training, akhirnya saya bisa menjadi seorang tokoh bisnis juga. Nah, setelah itu tahun 98, sekian tahun setelah saya lulus S1, sudah terjun dalam New Image, saya diajak Pak Victor Liu untuk mengikuti program S2 Master of Art in Christian Education atau S2 Pendidikan Agama Kristen angkatan pertama, saudara, bersama istri-istri dosen STI. Saya dengan Pak Leri, anak Pak Ishak Sugianto, itu mengambil S2 Pendidikan Agama Kristen. Tahun 2000 saya diwisuda S2. Saya juga pernah ikut S2 di Tiranus, itu komunikasi media, karena waktu itu saya bekerja di penerbitan buku rohani Andi. Jadi saya diundang oleh Ibu Mary Jane yang menjadi dekan komunikasi masa di Institut Alkitab Tiranus untuk ikut kuliah di sana untuk menjadi orang komunikator media massa atau komunikasi massa. Jadi itulah yang saya tekuni selama ini, dan saya sudah 28 tahun menjalani bisnis New Image, dan sampai saat ini pelanggan 27-28 tahun masih sering beli atau merujuk keluarga dan teman-teman ke saya karena mereka puas dengan produk dan pelayanan yang saya berikan. Nah, sekarang saya menjadi salah satu dari 2 orang yang bisa mencapai diamond dalam bisnis New Image ini. Salah satunya lagi Pak Alun, Dr. Safruddin. Saudara, kalau boleh, tolong saudara munculkan wajah-wajah saudara. Saya mau memfoto saudara untuk jadi dokumentasi. Nanti setiap Rabu, sebelum kita selesai atau pas mulai, kita foto bersama dulu saudara, untuk dokumentasi. Ayo, yang wajahnya belum muncul dimunculkan, nanti dapat bonus. Dapat ya, Pak? Yuk kita foto dulu, saudara. Dapat Ini Pak Sugi, Pak Milkianus, Bu Emma, tolong munculkan dulu ya. Ya, sip-sip. Ya. Pak Melki teman saya, Pak. Puji Tuhan, dia bisa ada malam Pak ini. Melki, tolong bisa muncul. Bu Emma, kita mau foto sama-sama, nanti tak kirim di grup. Tuti. Mbak Tuti, ini udah siap, mau foto ini, 1, 2. Bu Emma, Mbak Tuti, mungkin kalau belum mandi biasanya malu muncul. Bu Emma, Pak Melki.
Pak Melki itu orang kesehatan, Pak. Oh iya, Baru Oh, oke, saya ajak oke. malam ini bergabung dalam presentasi Bapak. sudah. Ya, Ya, ini jadi foto. Nanti saya Terima kirim kasih, di Bapak. grup. Ah, sudah, Bro. oke. Saudara, masa lalunya Pak Joni setelah lulus dari sekolah STTII ya Pak ya? Ya, S2-nya. STI, STI. Sekolah Tinggi Teologia Injili Indonesia. Iya, setelah lulus dari STTII STTII sekarang, STTII. STTII Dulu Pak STII. Itu Pak Kris Marantika dulu, Pak ya? Iya, Pak, betul. betul, Pak. Nah, Pak Joni itu sempat terjun dalam pelayanan, jadi di samping kerja di penerbitan buku rohanian di Offset, tapi juga terjun di pelayanan gereja dan jadi rohaniwan di gereja. Ya, semoga yang saya ceritakan ini nggak salah ingat. Saya pernah dengan Pak Joni pergi berkeliling untuk mengajar tentang Ten Makers dan juga bicara tentang bukunya Pak Joni itu. Nah, satu kali Pak Joni ini ya berpikir ya kalau pelayanan rohaniwan di dalam gereja terus lah ketemu jiwa barunya kapan, bisa beritakan Injil kapan gitu. Nah, tapi mau terjun ke marketplace itu modalnya apa gitu sampai ketemu dengan New Image ini. Sudah keluar tadi. Nah, terus Pak Joni nekuni ini sampai jadi King and Queen. Nah, setelah Pak Joni menerbitkan atau menulis beberapa buku diterbitkan, nah buku-bukunya itu juga jadi tools of ministry, alat pelayanan. Mungkin Pak Joni bisa cerita Pak, bagaimana orang-orang non-Kristen juga mau bukunya Pak Joni Pak? Iya, jadi waktu itu kan saya nulis buku dan diterbitkan ada 10 buku, salah satunya kisah inspirasional untuk menumbuhkan benih keunggulan itu ya. Itu buku-buku Ada ilustrasi. tadi, Dok. Itu mungkin yang di Tanah Hitam itu. Iya, itu buku-buku ilustrasi yang ringan dibaca. Nah, buku itulah ada kisah inspirasional, Pak Heru. Kalau Ya, yang ini bagi orang non Kristen agak berat karena itu kan ngupas strategi pelayanan Paulus, buku rahasia orang Kristen, pemimpin Kristen ya. Kalau yang inspirasional saya juga sudah baca buku-bukunya Pak Joni yang inspirasional tuh ringan, santai. Ringan, ya. Saya Dan biasanya baca kalau makan. ya itu saya bagi-bagikan kepada teman-teman di Padang, kepada orang-orang lain dan mereka membaca dengan senang hati meskipun banyak cuplian ayat Alkitab di dalamnya. Tapi mereka merasa senang karena ada sikap hidup lewat pengalaman hidup dan macam-macam yang bisa mereka timba dari situ. Jadi kalau kita nggak membangun jembatan komunikasi dengan mereka, mereka tahu ini buku rohani, mereka langsung tolak. Tapi karena saya sudah jadi bagian keluarga mereka, saya dikasih pakaian Padang gitu ya, dianggap keluarga Padang. Saya tinggal di rumah Pak Safrudin. Saya sering pergi bersama ibu-ibu satu mobil berjilbab semua gitu ya untuk presentasi ke kota-kota lain. Mereka sudah menganggap saya bagian keluarga mereka. Jadi ketika saya kasih buku-buku itu mereka mau terima, mereka mau baca. Dan ini jadi jembatan untuk pra penginjilan. Belum penginjilan saudara, karena saya belum memperkenalkan Yesus ke mereka kan. Baru pra penginjilan. Minimal mereka melihat kehidupan Kristen itu seperti ini dan itu mendekatkan mereka untuk peluang penginjilan dalam arti menerima Yesus sebagai juru selamat nantinya. Iya, saya dengar ada yang bilang nggak apa-apa selama yang nulis Pak Joni saya baca. Betul ya Pak ya? Iya Pak. Ya itu karena sudah terjalin hubungan ya. Jadi mungkin kalau yang ngasih orang lain ya ditolak. Iya. Tapi kalau karena sudah ada hubungan,
Ya nggak apa-apa kalau selama yang tulis Pak Joni ya saya baca gitu. Ya itulah pendekatan lewat marketplace ya. Jadi ada orang-orang yang menginjak halaman gereja aja kan alergi. Mereka bilang tuh kafir dan lain sebagainya. Itu sebabnya perintah Tuhan Yesus ya pergilah. Artinya kita yang keluar masuk lingkungan mereka. Gitu. Tapi banyak orang Kristen sekarang nggak mau pergi, maunya datanglah. Kita mau mereka yang masuk ke lingkungan kita. Itu perbedaannya. Oke, lempar kesempatan bertanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Nanti kalau ada yang mau pesan buku ini, boleh pesan ke admin ya. Harga belum tahu. Tadi saya tanya sama Haryono belum balas. Oke. Oke, kasih Silakan nomor kalau ada yang mau telepon. pesan ke admin. Tapi kalau sekarang mau bertanya, silakan Pak Daniel Amba. Silakan Pak. Bagaimana caranya dapat bukunya itu? Lewat Pak Heru, lewat admin nanti Pak Daniel. Oh iya. Iya. Nomor WA-nya. Iya nanti ke admin ke Tutik Pak, ke Linda Pak. Ke admin kami, ke admin ya, bisa ke admin. Pak Joni biasanya kasih buku-buku free itu kalau Harganya ketemu dulu, sama Pak. orang-orang mereka. Kalau Harganya buat dulu, orang Pak. Kristen, ya yang gratis cuma keselamatan, Pak. Yang lain Ini belum bayar. Iya. Oke, ada pertanyaan lain, silakan. tadi itu cuma cuplian ya, cuma sedikit, tapi yang saya kupas itu dengan saya selalu bandingkan dengan marketing modern, jadi lebih komprehensif, lengkap, dan kemudian tinjauan teologisnya juga lebih lengkap. Menarik sih buku itu. Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Bu Ivon dari Manado. Pak Abimelek ada pertanyaan? Untuk sementara yang lain dulu, Bapak. Iya. Kalau Pak Amos Niulaka dari kota mana ya Pak? Kalau boleh tahu Pak. Halo. Ya Pak. Pak Amos dari kota mana Pak? Saya orang Timur tapi tinggal di Jakarta, sekarang di Bekasi. Oh. Tapi kan saya dari TTS, dari SOE, kami kan punya yayasan dari YHMI, Yayasan Hati Melayani Indonesia. Ibu Yuli. Ibu Juliana. Ibu Yuli. Iya. Ibu Juli itu istri saya. Oh. Saya kenal istrinya lebih dulu berarti. Ketemunya di SUE saya Pak sama Bu Yuli. Iya, Ibu Juli baru kemarin sebelum PPKM darurat kembali ke Jakarta. Jadi sekarang masih di Jakarta di rumah. Oh. Jadi sekarang ya kita nggak bisa kemana-mana, ini lagi darurat sampai 2 Agustus katanya. Mudah-mudahan nggak tambah lagi. Iya. Jadi nanti bukunya ya di toko buku ada juga ya, di Immanuel ada. Mungkin sudah jarang Pak, karena sekarang kan toko-toko itu kan omset turun terus nggak mau beli kredit, maunya minta konsinyasi, dan penerbit mungkin juga kalau ngasih konsinyasi profitnya habis buat kerja Pak, jadinya nggak dapat untung apa-apa. Jadi kelihatannya sekarang berkurang sekali. Mau beli ya beli langsung ya. Iya. Admin ya. Lebih baik gitu, lebih kontak ke admin Pak. Ya. Kami juga dulunya kan penerbit musik, penerbit media. Sekarang udah nggak masuk toko Pak. Terus. Jadi kita ya sudah capek lah. Gitu. Malah kita mengembangkan teknologi digital. Jadi kami memberi layanan lagu digital. Nanti kalau
mau tahu ya kontak ke suami dari Bu Rita yang dari Jogja. Iya, Pak. Apa betul suaminya Bu Rita Jogja? Ya, Pak Sukandar dan Bu Rita. Dia hamba Tuhan juga. Dan melayani lewat konseling, doa, dan macam-macam, Pak Heru. Ya, Bu Rita yang dulu sering bersaksi yang tertawa terus itu kan. Mana Bu Rita? Sudah lama enggak ketemu, sudah kangen lihat senyumnya. Kelihatannya ada itu di samping. Nah, itu Bu Rita itu. Ya. Oke. Pak Kandar ada mau ngomong sesuatu? Atau yang lain silakan. Mau tuh Pak Kandar, Pak. Nah, Pak Kandar dulu, silakan, Pak. Silakan kalau mau bicara, ya, atau yang lain, Bu Nastiti, ada yang kurang jelas mau ditanya atau Pak Gersom? Pak Kandar tidak jadi ngomong, Pak. Kelihatannya cocok nih Pak Kandar sama Bu Rita, dua-duanya suka senyum. Oke, Bu Yuliana tadi sempat masuk, keluar masuk lagi. Bu Yuliana ada yang mau ditanyakan? Bu Yuliana ini dari Singkep ya? Tidak ada, Pak. Oh ya, oke. Saudara, saya mendorong ya untuk saat ini kita saudara-saudara ini mempromosikan atau menggencarkan bicara tentang vitamin, ya. Nah, mungkin saya tanya gini, Pak, yang banyak orang cari itu katanya vitamin C, vitamin D3. Kalau C kan ada King C ya. Kalau D3 itu kan ada ini Pak, apa itu? RDA. RDA, ya. RDA, Pak. RDA. Terus kalau Picnugenol sama K28 itu bedanya apa, Pak? Itu vitamin juga kan? Kalau Picnugenol itu super antioksidan, Pak. Jadi antioksidan itu fungsinya untuk menangkap radikal bebas, racun-racun entah dari udara, dari air, dari makanan yang akan merusak sel-sel. Radikal bebas itu menyebabkan kanker. Nah, dengan ditangkal Picnugenol itu bisa mencegah kanker. Tapi itu bukan vitamin ya, Pak? Iya, dia semacam vitamin, tapi ini lebih tepatnya antioksidan, Pak. Nah, dia kekuatannya sebagai antioksidan penetralisir radikal bebas itu lebih kuat 30 kali lipat dibanding vitamin C, 50 kali lipat lebih kuat dari vitamin E, Pak. Jadi istimewa sekali dan ini satu-satunya produk yang bisa membawa oksigen ke otak. Kalau otak kita terlambat berapa detik tidak dapat oksigen, itu otak mengalami kerusakan permanen, Pak. Dengan diberi Picnugenol itu suplai oksigen dan aliran darah lebih lancar. Itu produk yang bagus banget. Ya, tapi mungkin bukan yang dicari orang saat ini ya. Yang dicari orang saat ini kan yang untuk kalau yang untuk COVID, antivirus. Ya antivirus Pak Heru tonjolkan yang Imuvort aja Pak. Apa? Tetap kolostrum, tapi ini dosisnya 2 kalinya Imuvort. Imuvort. Itu dosisnya 40%, Pak. Jadi kita tonjolkan salah satu dari 11 obat yang direkomendasikan
sama Depkes itu 3 itu bernama imunoglobulin. Nah itu 5% aja 3 juta lebih, 10% kandungannya 6 juta lebih. Punya kita 20% itu bagus banget dan tidak perlu lewat infus, lewat makanan, jadi lewat mulut. Dan bisa dipakai sebulan. Jadi harganya bisa kontras kan. Yang satu cuma dipakai sekali pakai, ini 1 bulan. Lalu kalau Imovort kandungan imunoglobulin 40%. Nah, kalau perannya K28, ini memasok nutrisi atau gizi yang lengkap. Orang yang terkena COVID atau ingin aman itu harus makan bergizi. Seringkali orang ngomong makan enak gitu ya. Makan enak, tidur cukup, makan vitamin itu akan sembuh dengan sendirinya. Tapi sebenarnya bukan makan enak. Makan yang gizinya lengkap. Nah itu ada pada K28, Pak. Jadi kalau orang sedang kena COVID atau ingin aman di tengah pandemi, sodorkan K28 untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi. Semua vitamin, mineral, asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita lengkap ada di situ untuk membentuk siklus energi. Jadi, itu vitaminnya apa saja, Pak? Kandungan vitaminnya lengkap. K28 apa saja? Lengkap. Dari A sampai Z. Lengkap, mineral lengkap untuk membentuk siklus energi ada 28 macam, Pak. Jadi keistimewaannya nggak perlu vitamin lepas-lepas ya, vitamin C sendiri, vitamin D sendiri, vitamin E sendiri, tapi semua kebutuhan vitamin kita tercukupi. Kalau kita vitamin C saja, vitamin D saja, dosis tinggi dalam waktu panjang berbahaya, Pak. Nanti Dr. Safrudin akan bicara dosis yang disarankan seberapa. Kalau kebutuhan khusus boleh. Dosis tinggi untuk waktu tertentu boleh. Karena kita sedang dalam masa pandemi, tapi tidak boleh berbulan-bulan. Lebih bagus pakai RDA, pakai K28 ini. RDA dengan K28 hampir sama. Vitamin mineral lengkap. Bedanya K28 itu ada tambahan protein lengkap. Yang dosisnya kecil, susah didapat dari makanan, tapi ada di dalam K28 untuk membentuk siklus energi tadi, supaya prima, fit, tidak mudah capek. Iya, di grup-grup yang saya ikuti, teman-teman sekolah terutama, mereka itu carinya vitamin A, C, D3E. Sodorkan gitu. RDA dengan K28, Mbak. RDA aja lah, lebih praktis kapsul. Itu K28. Sudah semua kebutuhan tercukupi sesuai rekomendasi WHO tiap hari. Ini masuk dalam FDA atau BPOM-nya Amerika. Nggak setiap produk bisa lolos BPOM Amerika ya, FDA. Lalu ini sesuai rekomendasi WHO. Jadi nggak perlu A sendiri, C sendiri, E sendiri. Cukup 1 tablet RDA. Recommended Dietary Allowance. Berarti K28 juga lengkap dia punya vitaminnya? Iya Pak, seperti RDA itu lengkap, tapi ada tambahan protein, Pak. Jadi K28 makanan lengkap. K28 itu makanan lengkap. Kalau RDA itu suplemen, tambahan. Jadi harus tetap makan, baru ditambah RDA untuk masuk vitamin dan mineral. Dibanding cuma sekedar vitamin, ini banyak mineral penting seperti molibdenum, biotin yang tidak dapat dari makanan biasa kita. Setiap gangguan kesehatan itu karena kekurangan vitamin dan mineral tertentu.
Oke, ya. Terima kasih. Oke. Oke, apakah ada yang lain yang mau bertanya? Oke, Pak Heru, saya undur dulu karena ada ibadah. Oke, Bu Nastiti mau bertanya? Silakan, Bu. Ya, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Ya, saya ada di Cikarang, Pak Joni, di rumah cucu. Ya, ini. Nah, saya selama ini karena udah cocok itu pakai Lifeline. Itu jadi rutin tiap bulan itu. Lalu tadi ingat saya juga beli vitamin C, lalu saya ingat vitamin C tadi. Tapi kan lupa ada bawa itu umumnya di mana itu loh. Jadi harganya belum tahu. Jadi cuma mau tanya nanti sama Bu Rita itu vitamin C berapa, lalu RDA kalau nggak salah masih di 120 ya Pak ya? Masih Bu. Nanti RDA. bisa sama Bu Rita Bu. Iya, saya akan tanya Bu Rita itu. Lalu tadi apa vitamin D juga ya, bagus ya. Vitamin C dan vitamin D. Vitamin ya? D3 Bu yang dicari orang sekarang, D3. Oh iya. Karena itu untuk kita kan butuh sinar matahari untuk mendapatkan D3. Tapi banyak orang yang tidak sempat berjemur, jadi harus dipasok vitamin D3. Bukan D biasa, tapi D3. Iya. Karena D3, D3 itu sekalipun tidak kena sinar matahari bisa diserap tubuh. Tapi kalau kita ditambahi berjemur pada waktu pagi hari itu lebih bagus karena bisa menyerap vitamin D lebih maksimal. Jadi orang yang tidak atau jarang terpapar sinar matahari, tolong saudara sediakan waktu untuk berjemur. Entah jam 9, jam 10, jam 11 silahkan sesuai keyakinan masing-masing. Iya. Iya Pak. Dan berjemurnya berarti Dede dari belakang ya, dari punggungnya ya Pak? Iya betul Bu Nastiti. Itu untuk membantu penyerapan vitamin D. Tulang. Ya, tulang belakang itu ya Pak? Ya. Iya. Iya Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Iya, nanti saya tanya Bu Rita, udah saya WA dan belum dibuka. Iya. Terima kasih. Pak Amos boleh kasih nomor WA-nya ke kami supaya nanti admin bisa hubungi Pak, bisa menjelaskan lebih jauh. Ya. Saya tulis di ini. Di chatting boleh. Di chatting. Ya. Oke. Masih adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, bisa kita close ya.